Yuk kita mulai di cepat aja karena apa ya? Belajar aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, baik, ketemu lagi bersama saya. Hari ini kita bakal belajar tentang IPAS. Ya, sudah siap semua? Mau belajar cepat atau belajar lama? Kalau belajar cepat berarti tidak ada yang ya, karena kasus sudah bersih, karena kasus sudah enak. Jadi saya harap adik-adik semua ini belajar dengan fokus. Ya, kita bakal belajar dengan tentang IPAS. IPAS topik belajarnya adalah gangguan peredaran darah. Jadi selama ini ternyata darah yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mengganggu segala aktivitas keadaan tubuh, ya. Contoh kalau kita kesilat atau terluka berdarah, nah itu berarti ada peredaran darah yang keluar, gitu ya, atau terluka. Oke, ada yang pernah mimisan? Ada. Kalau nggak mimisan, mimis susu mungkin ya. Ada yang pernah mimisan? Mimisan itu kenapa sih? Oke, Bu, gaji rasanya kayak gimana pas mimisan? Sakit kah atau misalkan tiba-tiba keluar darahnya misalkan? Tiba-tiba keluar tiba-tiba sakit. Sakit. Itu biasanya kalau setahu gue kalau peredaran itu biasanya kita sering main hidung gitu. Terluka di dalam. Nah, gitu atau enggak memang sensitivitas hidung terganggu gitu ini apalagi yang memang suka orang yang memang jarang minum air putih, kurang minum, terus jarang olahraga atau aktivitas tubuhnya memang selalu banyak diem, berarti biasanya suka suka tiba-tiba berdarah, apalagi yang memang kondisi tubuhnya tidak fit. Nah itu biasanya kontraksi perlawanan tubuh itu keluar darahnya gitu. Nah, hari ini kita akan belajar atau kita bakal sedikit sharing memberikan pengetahuan tentang gangguan peredaran darah ya. Jadi buat adik-adik yang mau nulis, mari nulis dengan cepat. Kita belajar dengan cepat. Belajar dengan cepat biar istirahatnya cepat. Mau istirahat cepat atau lama? Lama kan? Makanya kita belajar ya. Ingat, peraturan pertama itu tidak ada yang ribut atau ngobrol. Peraturan kedua harus rapi. Peraturan ketiga fokus pada Bapak dan Ibu yang sedang mengajar dalam kelas ya. Buat yang memang belum lancar memang nulisnya, boleh meniror atau mencontoh ya temannya yang memang sedang menulis. Oke, ini cowok-cowok bagus biasanya ya. Sampai kopiah sudah keren gitu. Karena itu dia merah. Manteng. Siapa? Fikri. Fikri nulis ya. Fikri. Apa? Enggak, Imron kan? Oh, enggak, kita ganti Jainal. Oke, jadi tentang gangguan peredaran darah, hipertensi atau darah tinggi. Nah, Bahasa dong. ya, tujuannya kalian belajar mengenai hipertensi ini apa? Supaya kalian tahu gimana caranya menjaga kondisi tubuh kalian supaya tidak apa? Yang pertama nanti dijelasin supaya tidak darah tinggi. Ada yang punya riwayat darah tinggi tidak? Darah tinggi kecil. Terus ada juga nanti anemia dan nah, anemia biasanya gejalanya pusing. Misalkan kalian pernah duduk, lagi duduk terus berdiri tiba-tiba pusing. Anemia itu sama darah itu menjadi gejala kurang darah atau anemia.
Keren. Ya. Pakai porsi dulu juga. Apa? Yang nomor 2, tulis. Yang bait kedua, bait. Di sini aja di bawah nomor 2. Oh, Awas lah. Itu nggak akan cukup badannya. gini Zat. Iya gitu, memang gitu. Aku juga begitu kok. Ini aja. Aterosklerosis. Tulisnya 1, 2, 3, 4 ya. Coba gitu deh. Seringkali tidak bergejala, koma, berbeda bergejala koma. Tetapi jika muncul gejalanya, bisa berupa sakit kepala, mimisan dan sesak napas. Bisa berupa sakit kepala, mimisan dan sesak napas.
Udah begitu? Oh bukan. Serangan jantung. Jantung. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, kan? Jadi tahu jangan buang sampah sembarangan. Kemarin kalian bersih-bersih, masa mau dikotorin lagi sendiri? Enggak ya. Sama patongkan. Fikri enggak? Sebenarnya Fikri ya? Yang merah? Hah? Yang kopi merah? Haji Fikri? Amin gitu. Juga sosok ganteng itu ya. Selamat Pak. Fikri sebenarnya banyak yang suka sama Fikri. Bapak Bu, Pak. Banyak yang suka Fikri katanya. Iya. Banyak. Ada juga Evan. Tinggal tuh di Bapak suka sama Fikri? Fikri, Esa. Pasokan teh kayak apa ya? Pasokan itu tambahan. Pasokan itu pasokan memberikan tambahan. Memasok itu memberi tambahan. Ngủ đâu?
Udah bersatunya udah? Udah bersatunya udah? Belum bersatu? Ya, biar dihapus dulu. Apa? Belum? Jadi ini aku mau Mama ini. Itu dari siapa? Mama itu bapak. Dia ulang tahun. Hah? Iya. Bapak tetap dia. Kenapa? Kamu kebagian ya? Apa-apa. Buat bukan saya kan? Besok Pak. Bukan saya mah ada videonya membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Kalau kita nggak ada sedih nggak? Kalau kita udah ada jadi Ini Pak. bentar lagi kita kan? Polisa. Aduh Akbar. Akbar tuh. Dan lu pikir 24 aja. Iya. Jangan apa-apa kali nggak apa-apa. Ya itu kan bisa salting. Ceker hantai. Oh ceker hai. Aku udah ceker hantai. Bagus. Untuk saya ya. Bagus ini. Pikiri. Yo. Oh. Bagian. Boleh saya. Sama aku di cerita di mana ya? Iya, candi aja dia. Berapa itu? Oke, benar. Ya, kalau boleh jalan cukup ya rambutnya. Mau kayak Charliput, kudu dicukur Charliput. Tahu nggak Charliput? Itu kayak yang alatnya begini juga. Oh, ini juga ayah juga sama dia subit. Iya, kayak di Charliput sama. Tapi dicari Sama siapa? ya iyalah. Tapi kan sana gitu ya, udah getting otak, getting software, Asalnya cina kayak tante mulai mau melet, Oh, mau melet trader. nggak boleh kan? Dijodoh ya Pak. Bukan misi jodoh. Siapa tahu itu kerja bareng, beda tahu. ke sekelas bareng.
Iya. Yang penting ini juga tanggung jawab. Ayo, yuk. Asep. Oke, bentar dulu. Waktu dulu balik dulu. Kan kalian tadi waktu istirahatnya banyak. Lanjut lah. Itu dapat hadiah dari Bukanda. Ya. Ya. Jalan. Gitu.
Revanya kan Oh enggak. Kenapa aku suka ngasih waktu? Karena kalau nanti ketika kita dapat apresiasi tapi Duit satu udah bakalan minta. kamu siapa sih? Mau jadi kiri. Oh, kiri itu di rumah di mana kiri? Ya itu kan di sini juga. Di daerah Tapi di Korea apa? desa itu desa itu. Jangan sekali. Mereka mah dari yang main. Sebelah kanan sih. Di bumi lah. Iya. Bella kita. Tar dulu. Nanti dijelaskan dulu sedikit, baru kalian belajar. Kami udah dijelaskan Pak. Oke. Dulu, tidak ada yang bersih. Kalau masih ada yang berdiri, kalau masih ada yang belum beres, udah beres Pak? Oke, udah beres Fitri? Yang beres terakhir. Oke, gangguan peredaran darah. Hipertensi ini adalah darah tinggi yang tadi Bapak jelasin. Misalnya, kondisi itu sering terjadi dan bergejalanya itu suka muncul sakit kepala. Kenapa? Karena posisi darah itu sudah sangat-sangat memompak ke atas ya kepala. Yang suka pusing, yang suka lemes atau suka tiba-tiba kekelainan itu bisa menjadi darah tinggi. Tapi biasanya kalau sudah di kepala sakitnya itu darah tinggi atau hipertensi, jatuhnya bisa mimisan, sesak napas dan lain-lain. Nah, yang paling parah itu adalah serangan jantung. Ketika kondisi tubuh banyak yang memang tidak lancar, darah-darahnya itu terjepit, sendi-sendi darahnya terjepit terus. Biasanya paling parahnya itu serangan jantung di pena. Tahu nggak pena itu mana? Pena tahu nggak? Itu pulpen. Itu mau pena. Pena itu nih guys. Pena nih ya pena ya nih. Pena itu adalah saluran pembuluh darah paling besar. Nih. Yeah. Nah, pena tuh. Ini pena nih. Pena ini biasanya dipakai kalau kita mau diinfus. Ya, kalau sakit ada pernah diinfus gak? Jadi dimasukin jarumnya ke pena, jadi nanti cairan infusnya masuk ke peredaran darah. Makanya yang bersih. Nah, kenapa? Nih ya, ini harus didengar ini. Ini penting. Penting kenapa? Karena nanti ini kan kelas 6 ya. Akan lebih banyak lagi kegiatan. Maka dari itu berat badan adik-adik semua itu harus stabil dan seimbang. Karena ketika memang kita terlalu kecil, penanya susah.
tidak bisa didapatkan kalau sakit apa-apa mau dikasih infus, bukan siapa susah. Iya. Pena tuh ini nih, tuh kalau kita tahan ini aja, tuh, tuh, ada yang kurasa tuh kayak apa? Kayak nonjol itu tuh bisa dipakai buat pena, kayak gitu, ya. Jadi serangan jantung tuh, serangan jantung itu biasanya paling parah itu adalah penyumbangan pembuluh darah di pena intinya tuh. Makanya kenapa kita kan mesti rajin makan gula ya? Nah itu biar bagus. Makan garam juga biar bagus. Tapi kalau berlebihan juga bagus. Orang yang kekurangan gula itu tuh bisa loading, bisa lama gitu ya. Ini loh. Oh, tetehnya lemot tidak juga. Enggak. Kalau kita kurang makan minum gula ya, tok rasain deh. Udah kecapean, cuma minum air putih, dikasih aja minum teh pucuk atau yang manis-manis aja, enggak seger ya. Nah itu recharge buat tubuh kita, gitu. Yang kedua tuh ada aterosklerosis, kondisi di mana pembuluh darah itu menyempit dan mengeras akibat penumpukan flek. Pada tahap awal aterosklerosis tidak menimbulkan gejala apapun. Nah itu bisa dibilang kondisi pembuluh darahnya itu memang tidak melakukan apa-apa, itu dia. Ya, yang stroke ini adalah gangguan peredaran darah di mana suplai darah yang menuju ke otak terhenti atau terganggu. Sebabnya, sumbatan ini pembuluh darah ke otak atau disebut dengan stroke iskemik. Gejalanya berupa sering bebas pada bagian anggota tubuh dari dada, pusing hingga pingsan. Nih, yang paling simpel stroke ringan ya. Pernah nggak ngalamin tidur melipat tangannya? Melipat terus pas bangun tuh kayak lemas kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu tuh penyempitan pembuluh darah darahnya memang tidak mengalir dan tersumbat pada seharusnya. Ada kalian sedih kan? Iya gitu. Atau ada yang apa gimana gitu. Jadi pola tidur yang baik itu, nih ya, pola tidur yang baik atau posisi tidur yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada supaya pembuluh darah kita tuh lancar, menghadap ke sebelah kanan, miring gitu. Kanan. Nah, harus ke sebelah kanan gitu. Jadi tuh. Tidak boleh terlentang, jelek dulu terlentang sudah. Enggak rata. Dan posisi tidur yang baik itu adalah harusnya rata dan lurus. Kalau ada yang suka pakai bantal tuh, berarti bukan nggak boleh, tapi agak tinggi. Jadi kalau itu rata. Jadi gangguan pembuluh darah ini bisa terjadi akibat kegiatan hari-hari yang tentunya bisa berdampak banyak hal terhadap tubuh kita. Oke, coba sebelum istirahat, Bapak pengen nanya, gangguan stroke itu kayak gimana menurut adik-adik semua? Pernah lihatnya stroke di TV nggak? Pernah lihat stroke ada di TV? Yo, yang di TV mah ceritanya pakai kursi roda, terus bikinnya hengsel. Jangan langsung spesifik personalnya, tapi pernah nggak? Stroke itu, nih, kayak ada tiba-tiba, aku punya teman stroke ringan. Jadi dia tuh tangan kanan atau tangan kiri nggak bisa gerak gini. Nah, stroke-nya ringan. Pengobatannya itu 2,5 bulan kalau nggak salah, karena stroke-nya masih ringan. Jadi Terapi, tapi kalau stroke yang memang berat itu jangan ngapa-ngapain. Jadi banyak pembuluh darah yang memang sudah tersumbat dan tidak berjalan dengan baik darahnya. Oke. Itu jadi gangguan peredaran darah itu apa aja berarti? Gangguan peredaran darah itu apa aja? Apa? Hipertensi. Terus apa lagi? Levan? Gangguan peredaran darah itu apa aja, Levan? Stroke. Stroke kayak gimana? Coba-cobain stroke sini. Tuh.
pertama, penggangguan peredaran darah pertama itu apa aja tadi? Ngomong ayo. Apa aja? Gangguan peredaran darah itu apa aja? Yang pertama apa? Kiper, hipertensi, oke. Yang kedua apa? Apa? Ateros. Betul. Yang keempat apa? Kasut itu kayak gimana, Bang? Nah, dengerin. Nih, kalau melihat orang itu, dengerin ya, ini penting. Jadi perhatian buat kalian. Nih, nih, perhatiin. Nggak boleh dia ngobrol, perhatiin bentar. Gue istirahatkan. Nih, gangguan peredaran darah ini dapat berakibat pada fisik, ya kan? Tadi kayak Reva yang kata tangannya gini, gitu ya. Ini kan sempurna. Kita nggak pernah tahu nanti di umur berapa selanjutnya mengalami seperti ini. Maka itu penting. Maka dari itu dampak dari segala apapun, nih, boleh perhatiin dulu bentar nggak? Mau istirahat atau nggak? Dampak dari apapun yang sudah kita lakukan bisa berakibat fatal pada tubuh kita sendiri. Adapun kekurangan yang adik-adik punya, jangan berkecil hati. Pertama nih ya, ini aku mau ngasih tahu adik-adik ini kelas 5 akan makin bertambah dewasa. Tidak boleh menghina fisik teman sekelasnya ataupun saudaranya. Nih, nggak boleh. Nggak boleh ya? Pertama kenapa nggak boleh? Aku punya kejadian. Jadi serius. Teman aku teh sering ngejekin apa gitu ya. Tiba-tiba anak pas dia nikah punya anak kayak gitu. Kita gimana gitu kita. Jadi jarinya tuh tumbuh gitu. Ada juga di sebelah. Lebih dari perlahan. Jadi ada lebih. Ya kan ada ya teman-teman kita gitu ada ya. Ada yang tunggu di sini ya. Dulu tuh aku kayak gitu sering aja. Kenapa sih Pak? Karena omongannya dong. Bisa dihilangkan, tapi kan lumayan bisa. Jadi jangan sampai pernah menghina sesama. Jadi sosialnya apa tuh Pak dari pelajaran kita? Dampak pelajaran itu kan nanti ke fisik ya. Teman-teman ini akan belajar. Aduh, ibu aku tuh seteru, misalkan seteru ingat emang enak diajak gitu. Kalau kita nggak boleh ya. Makanya jadilah makhluk sosial yang tentunya berempati tinggi. Empati itu apa? Kalau dicubit itu jangan pernah cubit balik. Tahu rasanya dicubit sakit? Dicubit sakit nggak? Suka nggak nyubit orang? Suka. Tapi dicubit balik mau nggak? Dicubit balik mau nggak? Mau? Oke. Kalau rumahnya kebakaran, ada orang yang membakar rumah kita. Yang kita padamkan apanya dulu? Kenapa nggak kejar orangnya? Kan kalau kita marah sama orang, yang kita kejar apanya dulu? Orangnya dulu kan? Misalkan aku ngejek kamu tuh pasti nyari aku dulu kan? Ngejar aku sebelum seharusnya kamu tuh ngeredamin amarah diri sendiri kayak gitu. Jadi sekarang boleh ketawa lepas, sekarang boleh teman-teman tidak fokus sama pembelajarannya, tapi suatu hari nanti di soal berusaha teman-teman ini atau yang ini akan mendapatkan atau akan mengalami hal yang sama. Fikri suka nggak ngejekin orang lain? Suka. Nih dengerin ya, pengejekan itu akan berakibat fatal jika orang yang menjadinya lapor ke kepolisian. Dengerin. Jadi kasusnya pembulian. Kalau nanti dilapor polisi mau nggak? Kasus men. Gak boleh. Kita tuh nggak boleh ngejek orang. Kita tuh nggak boleh melakukan membuli orang. Itu bahaya. Ini lagi aku ingetin ya. Aku ingetin ya. Gak boleh laki-laki nggak boleh ngomong kasar. Ya. Bibi. Nggak boleh ngomong Kasar.
adanya dengerin ya, adanya Pak GG, adanya sama Bu Kanza, adanya dosen-dosen FPPL di sini untuk membantu mendidik teman-teman. Hari ini kita ada, kalau besok nanti nggak ada gimana? Sedih nggak? Akan biasa aja pasti, karena ya nggak aja ngapain mereka cuma ngaji sehari 2 hari, tapi apa yang nanti kita ajarkan, apa yang nanti kita sharingkan itu akan bermanfaat ketika kita tidak ada. Percaya? Ya aku mengharap ya buat kelas 5 harus naik kelas, nggak boleh ngeje-ngeje, apalagi dalam sosial dari peredaran dari ini kan ke fisik, nanti diejek dan itu nggak boleh, karena anak nggak boleh ya, nggak boleh ya. Oke, jangan ada pagi dewe pada jadi kayak gini teh, katanya cara kalian takut ya anak-anak sama gini teh, gitu ya. Jadi harus jadi sosok yang memang menginspirasi. Nanti tuh kayak Kanza yang baik, yang apa pengen jadi kayak Pak ini yang tinggi gitu ya, pengen jadi yang ini ya. Ingat pelajarannya adalah dampaknya dari peredaran darah ini adalah profesi. Jadi intinya ketika melihat orang yang memang sudah terganggu peredaran darahnya, jangan Reject. karena takutnya nanti kita seperti Itu. ya. Dari kembali istirahat. Ya. Baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Rabbil alamin. Yuk, boleh istirahat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak ada yang bilang beda. Pelan-pelan. Tidak ada yang jadi. Jadi jangan nakal ya. Boleh nakal, tapi jangan ngomong kelas. Mulutnya rada manis. Mulutnya jangan gitu. Dengerin. Lalu kemana? Guys. Ini Fikri guys. Yoi guys, ini Fikri guys. Sudah dulu aku Fik. Dadah. Yoi. Fikri harus. Gimana rambutnya? Rambutnya gimana Fik? Harus dah. Yoi. Fikri guys. Thank you.